Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Kenalin, aku Jimmy dari kelompok 4 BBMK UKM Neotelemetri Universitas Andalas. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal jelasin nih, apa-apa aja sih yang udah didapatin oleh teman-teman dari kelompok 4 selama BBMK di UKM Neotelemetri. Langsung saja kita masuk ke materinya, check it out. Sebelum masuk ke materi, Jimmy mau perkenalan dulu nih. Apa sih yang dimaksud dengan UKM Neotelemetri dan departemen apa aja sih yang ada di UKM Neotelemetri? Nah, UKM Neotelemetri sendiri merupakan sebuah UKM di Universitas Andalas yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Dan departemen yang ada di UKM Neotelemetri terbagi dua, yaitu Departemen Operasional atau Hard Skill dan Departemen Organisasi atau Soft Skill. Pada Departemen Soft Skill terbagi atas 4 divisi teman-teman, yaitu yang pertama Public Relation, divisi yang bertanggung jawab dalam menjalin dan menjaga hubungan UKM Neotelemetri dengan pihak luar. Yang kedua ada divisi Marketing. Divisi ini bertanggung jawab untuk memfasilitasi antara klien yang ingin menggunakan jasa dari UKM Neotelemetri dengan pengurus yang akan mengerjakannya. Yang ketiga ada divisi Human Resource Development. Divisi ini bertanggung jawab dalam menjaga hubungan internal pengurus UKM Neotelemetri. Dan yang terakhir ada divisi Organizing Committee. Divisi ini bertanggung jawab dalam atas kegiatan, timeline, kepengurusan dan panitia dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pengurus UKM Neotelemetri. Untuk materi selanjutnya yaitu divisi-divisi yang ada di UKM Neotelemetri teman-teman. Nah, di UKM Neotelemetri sendiri terbagi atas 3 divisi, yaitu divisi Multimedia dan Desain atau MMD, divisi Programming, dan divisi SKJ atau Sistem Komputer dan Jaringan. Divisi yang pertama kali bakalan Jimmy bahas yaitu divisi MMD. Namun sebelum masuk ke materi, Jimmy mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dengan MMD itu? Nah, MMD itu adalah sarana komunikasi yang menggabungkan berbagai aspek seperti teks, grafik, dan gambar bergerak yang bertujuan untuk menyampaikan informasi seefektif mungkin kepada orang lain. Nah, di MMD sendiri juga terbagi atas 3 subdivisi nih teman-teman, yaitu ada UI UX Design, Video Editing, dan 3D. Untuk subdivisi UI UX Design itu bergerak di bidang User Interface dan User Experience. Nah, apa sih yang dimaksud dengan User Interface dan User Experience itu? Pada User Interface, kita akan belajar bagaimana cara merancang desain suatu tampilan website atau aplikasi agar terlihat menarik. Sedangkan user experience, kita akan belajar bagaimana sebuah produk terasa, apakah itu memecahkan masalah bagi user, mudah digunakan, dan tidak membingungkan teman-teman. Untuk software yang biasa digunakan yaitu Figma dan XD yang bisa teman-teman download di Google. Next, kita masuk ke subdivisi yang kedua, yaitu subdivisi Video Editing. Nah, subdivisi ini merupakan rumahnya para content creator nih teman-teman. Namun, apa sih yang dimaksud dengan video editing itu? Nah, video editing adalah kumpulan dari beberapa hasil syuting video yang kemudian disunting menjadi satu video yang utuh. Jadi, ada proses cutting, pemberian efek, atau animasi tertentu yang dapat menyemarakkan sebuah video teman-teman. Dan apa sih keuntungan menjadi content creator? Nah, keuntungan menjadi content creator ini banyak teman-teman. Teman-teman bisa menjadi YouTuber, streamer, atau teman-teman bisa mendapatkan job dari perusahaan-perusahaan yang memerlukan iklan untuk produk-produk mereka. Dan untuk aplikasi, biasanya para content creator ini menggunakan Premiere Pro atau After Effects teman-teman. Oke, kita masuk ke subdivisi yang terakhir yaitu 3D. 3D merupakan penciptaan gambar bergerak dalam ruang digital 3 dimensi. Hal ini dilakukan dengan membuat frame yang menstimulasikan masing-masing gambar, difilmkan dengan kamera virtual, dan outputnya berupa video yang sudah di-rendering atau real time. Nah, di sini teman-teman akan belajar tentang cara membuat animasi 3 dimensi atau membuat sebuah karakter game. Oke, divisi yang kedua adalah divisi Programming. Programming adalah sebuah proses seseorang menulis, memperbaiki, menguji, dan memelihara kode-kode dalam membuat sebuah program komputer. Kode-kode tersebut ditulis dalam bahasa pemrograman yang tidak hanya ada satu macam saja. Pada divisi Programming, terbagi atas 3 subdivisi teman-teman, yaitu ada Web Programming, Mobile Programming, dan Desktop Programming. Pada Web Programming, kita akan belajar cara membangun sebuah web. Di sana kita akan belajar bahasa HTML, CSS, PHP, dan juga JavaScript. Dan juga kita akan belajar cara membangun sebuah database untuk menyimpan data-data yang ada di website kita. Pada Desktop Programming, kita akan belajar cara membuat sebuah aplikasi untuk desktop. Bahasa yang biasa kita gunakan adalah Java, C, C++, C#, PHP, Visual Basic, dan Python. Dan pada Mobile Programming, kita akan belajar cara membuat sebuah aplikasi untuk Android atau iPhone. Bahasa yang biasa digunakan adalah Dart, Swift, atau JavaScript.
Oke, kita masuk ke divisi yang terakhir, yaitu divisi sistem komputer dan jaringan. Pada divisi ini, kita akan belajar seluk-beluk tentang jaringan komputer. Jaringan komputer sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai dua atau lebih komputer yang terhubung satu sama lain yang bertujuan untuk berbagi informasi atau data. Dan jaringan komputer dibagi atas 3 jenis, yaitu Local Area Network, Metropolitan Area Network, dan Wide Area Network. Perbedaan dari ketiga jenis jaringan komputer ini adalah luas jangkauannya, di mana jaringan LAN memiliki kondisi jangkauan jaringan yang relatif kecil, MAN memiliki kondisi jangkauan jaringan yang lebih besar dari LAN, dan WAN memiliki jarak jangkauan yang terbesar. Selain belajar tentang jaringan, kita juga akan belajar tentang topologi jaringan. Nah, topologi jaringan terbagi atas 4, yaitu ada topologi bus, topologi ring, topologi star, dan topologi tree. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu nih video recap what you get from BBMK UKM Neotelemetri Universitas Andalas dari Jimmy. Jika ada salah penyampaian, Jimmy mohon maaf. Dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye semuanya. Terima kasih.